Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan coba membagikan tips pada kalian ya teman-teman, yaitu bagaimana cara memilih speaker untuk penggunaan subwoofer. Nah, mungkin di antara kalian ada yang punya rencana mau bikin subwoofer atau rakit subwoofer sendiri, tapi masih bingung untuk memilih komponen speakernya itu yang bagus seperti apa. Jadi silahkan bisa disimak aja ya teman-teman untuk di video kali ini. Nah, jadi di depan kita sekarang sudah ada contoh speaker subwoofer ya teman-teman. Ini mereknya Legacy. Ini speaker khusus untuk subwoofer. Jadi kalau kalian mau memilih sebuah komponen speaker untuk dijadikan subwoofer atau untuk handle subwoofer, tentunya kalian harus memilih speaker yang bagus ya teman-teman, dari mulai speknya, maksimal powernya, dan juga impedansi speakernya kita juga harus sesuaikan dengan power yang kita gunakan. Nah, di sini untuk tips yang pertama, kalau kalian mau beli speaker atau beli komponen speaker untuk subwoofer, kalian harus perhatikan yang pertama daun speakernya ya teman-teman. Kalian harus membeli speaker atau memilih speaker yang memiliki daun yang tebal ya. Ini penting karena untuk subwoofer itu dikhususkan untuk menghandle bass ya teman-teman, otomatis getarannya juga besar. Di sini kita memerlukan speaker yang memiliki daun tebal agar speaker kita itu nggak gampang jebol ya teman-teman, atau bisa dibilang speaker kita agar lebih awet. Apalagi kalau kita menggunakan box jenis vakum, itu sangat penting untuk daun speaker. Kita harus memilih speaker dengan daun yang tebal ya. Terus untuk hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah kita harus memilih speaker yang memiliki pinggiran konus dengan karet ya teman-teman. Jadi kalau kita mau beli komponen speaker untuk subwoofer, kita juga harus memperhatikan untuk konus atau pinggiran dari speaker tersebut ya. Contohnya kita bisa membeli atau memilih speaker yang memiliki pinggiran konus terbuat dari karet ataupun juga dari busa seperti ini ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena untuk komponen speaker yang dibekali dengan pinggiran konus karet atau busa, untuk pergerakannya itu akan lebih fleksibel. Jadi otomatis untuk respon frekuensinya juga bisa menghasilkan di frekuensi yang rendah ya teman-teman. Nah, terus untuk hal yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan, kalian harus perhatikan ya teman-teman untuk diameter voice coil. Kalian bisa memilih speaker atau komponen speaker yang memiliki diameter voice coil yang besar. Itu lebih baik ya teman-teman, karena untuk subwoofer itu memerlukan tenaga yang besar juga ya. Jadi kita tentunya harus memilih speaker yang memiliki diameter voice coil yang besar. Karena diameter voice coil yang besar dan diameter voice coil kecil itu perbedaannya sangat jauh ya teman-teman untuk dari hasil suara yang dihasilkan nantinya. Tentunya untuk speaker yang memiliki diameter voice coil yang besar itu tenaganya itu lebih besar dan juga tendangan bassnya itu lebih kuat ya teman-teman. Nah, terus untuk hal yang berikutnya, kalian harus memilih komponen speaker yang memiliki diameter magnet atau magnet yang besar ya teman-teman. Nggak cuman diameter voice coil yang besar, tapi kita juga harus memperhatikan juga untuk magnetnya. Apalagi kita mau menggunakan komponen speaker tersebut untuk subwoofer ya. Tentunya untuk subwoofer yang bagus itu harus memiliki medan magnet yang kuat, dan kita juga harus membeli komponen speaker yang dibekali dengan magnet besar ya teman-teman. Karena untuk perbandingan suara dari speaker magnet besar dan kecil itu jelas sangat berbeda jauh untuk suaranya ya, untuk suara yang dihasilkan. Nah, untuk di channel ini saya juga sudah pernah membuat perbandingan suara dari magnet besar dan kecil. Silahkan bisa dicek aja untuk video-video saya yang lain ya teman-teman. Di sana saya sudah cek atau tes suaranya untuk perbandingan suaranya ya. Yang jelas untuk speaker magnet besar dan kecil itu jelas berbeda jauh untuk suara bassnya ya, atau tenaganya.
Nah, terus untuk hal yang harus kalian perhatikan selanjutnya sebelum membeli komponen speaker untuk subwoofer, kalian harus memperhatikan watt powernya ya teman-teman, watt dari komponen speaker itu sendiri. Kalian harus sesuaikan dengan power yang kalian punya. Jadi percuma kalau kalian beli komponen speaker yang dibekali dengan watt maksimal power yang besar tapi power kalian kecil, maka itu nggak akan ngangkat ya teman-teman nantinya, atau kinerja speaker yang kalian beli itu nggak maksimal. Jadi kalian nggak harus beli komponen speaker yang memiliki watt besar ya, tapi kalian harus membeli komponen speaker yang sesuai dengan power kalian, power yang kalian miliki ya, atau power yang akan kalian gunakan nantinya untuk angkat subwoofer yang akan kalian rakit atau kalian gunakan. Itu lebih baik ya teman-teman. Nah, untuk hal yang selanjutnya, kalian juga harus memperhatikan impedensinya, impedensi speaker yang mau kalian beli. Misalkan kalian mau beli komponen speaker untuk subwoofer dan membeli komponen speaker double coil seperti ini, itu kalian harus memperhatikan impedensi ya teman-teman, impedensi di tiap coilnya. Nah, untuk speaker legacy ini, untuk impedensi di tiap coilnya itu 8 ohm, 4 ohm ya teman-teman. Jadi kita bisa memasang menjadi 2, 4 dan juga 8 ohm. Jadi untuk speaker double coil ini itu lebih fleksibel ya teman-teman. Kita bisa menyesuaikan impedensi speaker yang kita gunakan dengan power yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan impedensi yang tinggi ataupun yang rendah. Jadi untuk speaker double coil ini bisa dibilang lebih fleksibel. Jadi untuk pembelian komponen speaker untuk subwoofer, saya juga merekomendasikan untuk speaker double coil seperti ini ya teman-teman, untuk penggunaan rumahan. Kalau untuk penggunaan luar ruangan atau outdoor itu beda lagi ya. Biasanya kalau untuk komponen speaker outdoor itu impedensinya 8 ohm per speakernya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk tipsnya bagi kalian yang mungkin mau beli komponen speaker untuk subwoofer. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Di sini saya sudah membagikan tips ya tadi ya, untuk beberapa tips, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.